Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Koko Hikaru, NIM 202162121062 dari kelas A2, akan mempresentasikan tugas metode perancangan 1 yang berjudul Pemrograman Arsitektur. Topik pembahasan, yang pertama ada pengertian, yang kedua proses program, yang meliputi identifikasi masalah, konsep, skematik desain, yang ketiga ada teknik presentasi konsep, yang keempat penyusunan program ruang, dan yang kelima ada analisis tapak. Yang pertama, pengertian. Apa itu pemrograman arsitektur? Menurut Palmer 1981, programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang. Menurut Frazier 1989, programming adalah suatu proses yang menunjukkan dan menerjemahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas personil peralatan yang terintegrasi sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Berikutnya proses program. Proses program meliputi yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan dalam suatu perancangan, seperti menetapkan hal-hal yang diperlukan atau diinginkan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahapan ini diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan klien yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi isu utama. Proses program yang kedua ada konsep. Menurut Ali 2017 dan Jones 1990, konsep adalah kunci untuk mendapatkan wawasan atau kebenaran esensial yang unik tentang proses berpikir dan fase desain, khususnya merujuk pada ide utama. Menurut Meilanita 2017, konsep adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Adapun jenis-jenis konsep. Konsep desain lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Adapun jenis-jenis konsep sebagai berikut. Yang pertama ada analogi, yaitu konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas atau cara kerja suatu benda dengan desain. Yang kedua ada konsep metafora, yaitu konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain arsitektur. Konsep yang ketiga ada pragmatik, yaitu konsep yang dikembangkan pada persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Yang keempat ada esensi atau hakikat. Konsep ini merupakan hasil penemuan serta identifikasi pokok masalah. Yang terakhir ada utopia, atau konsep yang mengungkapkan cita-cita idealis yang ekstrim. Yang ketiga, pada proses program ini ada skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Pada intinya, desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien. Adapun tujuan dari skematik desain, yang pertama mewujudkan kebutuhan homeowner. Desain skematik dibuat untuk mewujudkan rancangan desain yang telah dibuat. Anda dapat membuat dan mendiskusikan beberapa ruang yang akan dibutuhkan dalam bangunan. Yang kedua yaitu menentukan lokasi rancangan desain. Yang dimaksud di sini adalah misalnya ketika homeowner ingin ruang tamu bersebelahan dengan ruang keluarga,
maka arsitek dapat mewujudkannya dalam rancangan desain. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Dalam desain skematik, seorang arsitek dapat menggambarkan bubble diagram yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antar ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Yang keempat yaitu merancang kebutuhan desain. Desain skematik juga dapat merancang kebutuhan bahan dalam rancangan desain. Eh, Teknik presentasi konsep. Teknik presentasi konsep menurut W.M. Pena 2001. Yang pertama, menuangkan ide gagasan. Meliputi pikiran apa yang akan dituangkan dengan fokus pada satu hal, tuangkan dalam gambar dengan sedikit elemen, kemudian tuliskan dengan sedikit kata-kata, tambahkan warna hanya untuk penekanan atau untuk kode, dan dengan ilustrasi gambar dapat memperkecil ukuran kertas 40% dari ukuran sebenarnya. Yang kedua yaitu gunakan gambar visual. Meliputi gunakan diagram, simbol grafik, dan sketsa untuk membantu komunikasi. Asumsikan bahwa bentuk visual lebih mudah dipahami dari bentuk verbal. Tandai tiap bagian dengan memberikan judul. Diagram alur dapat lebih mudah dipahami daripada penjelasan tertulis. Kemudian hindari gambar yang terlalu sederhana dan terlalu spesifik dalam penjelasan. Cukup gambar abstrak untuk membangkitkan berbagai kemungkinan. Dan gunakan skala yang tepat untuk gambar grafis sesuai besarnya proyek dan implikasi dari ide-ide. Yang ketiga, gunakan sedikit kalimat, meliputi label gambar dengan benar, memperkuat gambar dengan kalimat pendek, tetapkan kata-kata sedikit mungkin dalam poin-poin penting, kemudian memaksakan kalimat panjang mengakibatkan huruf kecil dan sulit untuk membaca huruf, dan yang terakhir informasi penting juga dapat berupa angka. Yang keempat yaitu upayakan untuk mudah dibaca. Kejelasan tulisan dengan mengatur lebar baris dan tinggi huruf. Kemudian gunakan huruf tinggi 1/8 inci atau 0,6 cm atau lebih besar. Gunakan berbagai ukuran pena. Kemudian penggunaan OHP atau slide tidak akan meningkatkan huruf terbaca. Huruf pada salinan mesin ketik biasanya terlalu kecil dan terlalu tipis ketebalan garisnya. Yang kelima, desain untuk display. Perbedaan antara kartu analisis dan ilustrasi buku yaitu pada jarak pandang. Kartu analisis desain untuk tampilan di dinding. Ada tampilan tertentu untuk kartu analisa yang baik. Yang buruk umumnya terlalu berani dan berat atau terlalu halus dan ringan. Jika Anda melakukan kesalahan, akan sangat nampak. Untuk tampilan di dinding, tulisan yang menyertai terlalu terang, tetapi untuk ilustrasi buku sangat bagus. Yang keenam, persiapan data existing. Mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan yang dimiliki tapak merupakan informasi awal yang harus dimiliki saat penyusunan konsep. Semakin lengkap data yang dimiliki dengan mengenali dan merasakan langsung kondisi sebenarnya akan membantu proses analisis dan sintesis. Topik berikutnya yaitu penyusunan program ruang. Apa itu program ruang? Program ruang adalah program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun langkah-langkah penyusunan program ruang. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan satu identitas. Yang kedua, hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, dinyatakan dalam hubungan dekat, sedang, dan jauh. Yang ketiga ada kelompok ruang. Mengelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensinya pada suatu kesatuan sistem fungsi. Yang keempat ada sifat dan syarat ruang. Sifat ruang dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus. Yang kelima ada besaran ruang.
Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang, yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan, serta syarat ruang. Yang keenam ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Yang ketujuh ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Topik berikutnya yaitu analisis program tapak. Apa itu program tapak atau site? Program site merupakan kegiatan menetapkan lokasi site beserta deskripsi karakteristiknya. Dalam pembuatan program site, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Langkah-langkah menganalisis program tapak. Yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan site. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan luas site didasarkan atas total kebutuhan luas ruang bangunan, ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB untuk bangunan hanya berlantai satu dinyatakan dalam persen, misalnya KDB sama dengan 50%. Atau koefisien lantai bangunan KLB, bangunan yang lebih dari satu lantai dinyatakan dalam angka, misalnya KLB sama dengan 1. Gambar di samping merupakan contoh perhitungan untuk mendapatkan kebutuhan luas site. Langkah kedua yaitu menentukan alternatif site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Parameter atau kriteria penentuan alternatif site sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan fungsi yang akan dirancang. Yang ketiga yaitu penetapan site terpilih. Berdasarkan penentuan alternatif site di atas, tahap berikutnya adalah penetapan site yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan. Dengan cara yang sama dengan di atas, penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Yang keempat, kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Kemudian melakukan penguraian terhadap kondisi site yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan fungsi. Hal ini dilakukan mengingat site terpilih tidaklah site yang sempurna yang dapat langsung dimanfaatkan untuk meletakkan fungsi. Analisis site meliputi bentuk dan dimensi site. Kemudian ada lingkungan sekitar site yang merupakan informasi tentang kondisi di sekitar site terpilih. Kemudian topografi merupakan informasi berkaitan dengan kontur lahan. Kemudian klimatologi merupakan informasi spesifik berkaitan dengan kondisi arah terbit matahari, suhu dan kelembaban, intensitas hujan, serta hembusan angin. Kemudian ada hidrologi, merupakan informasi tentang kondisi kandungan air dalam tanah dan kedalaman permukaannya. Kemudian ada geologi, merupakan informasi terkait dengan struktur atau susunan jenis tanah dan kedalaman tanah keras. Kemudian ada trafik sekitar site, merupakan informasi tentang kondisi lalu lintas sekitar site. Dan ada vegetasi site, merupakan informasi terkait dengan jenis, jumlah, dimensi, dan letak dari vegetasi yang ada di dalam site. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan dari video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.